Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang modul, apa itu modul, cara membuat modul, dan cara menggunakannya atau mengimportnya ke dalam program kita. Oke, selain dengan membuatnya sendiri, kita juga bisa menggunakan modul yang sudah dibuat oleh para programmer lain dalam komunitas Python yang sudah dimasukkan ke dalam Python Package Index. Nah, di mana itu Python Package Index? Kalian bisa temukan di Google. Kita coba demokan, buka Google. Kalian ketik PYPI atau PyPy. Oke. Nah, ini PyPy The Python Package Index. Oke, kalian buka itu. Nah, kan keluar tampilan ini, find, install, and publish Python packages with the Python Package Index. Di search box ini kalian bisa cari modul apa saja yang kalian inginkan dengan mengetik topiknya. Misalnya topiknya tentang game, kalian ketik game, enter, maka akan keluar semua modul tentang game. Nah, modul-modul ini bisa kalian gunakan untuk membuat game. Ada game 00,005, game 24101, dan seterusnya. Ada snake game. Oke, ada juga pygame di dalamnya. Oke. Nah, kalau kalian tekan salah satunya atau klik, kalian akan dibawa ke halaman modulnya. Ada cara menginstall dan cara menggunakan modul-modul tersebut. Oke. Tentang game atau tentang yang lain, misalnya tentang terserah kalian mau apa, mau buat program apa. Misalnya membuat program tentang biologi, membuat sel dalam biologi, kalian ketik saja biologi dan akan keluar semua modul tentang biologi. Oke. Jadi sangat banyak sekali modul yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian membuat program. Oke. Nah, itu cara mencari modul yang sudah dibuat oleh programmer lain di dalam The Python Package Index. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas khusus tentang modul yang datang dari standar library Python, yaitu modul yang bukan di-download atau modul yang bukan kita buat sendiri, tapi modulnya sudah dibundle dalam bahasa Python itu sendiri ketika kita menginstall Python. Baik itu di PC ataupun di perangkat Android seperti ini dalam aplikasi PyDroid. Oke, kita bisa melihat apa-apa saja modul yang ada di dalam standar library Python. Caranya kalian ketik seperti ini, help, tanda petik, kemudian dalamnya kalian ketik modules. Kalian jalankan. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini sudah keluar semua modul-modul yang ada di dalam standar library Python, yaitu modul yang tidak perlu kita install lagi. Tidak perlu kita download, kita install, ataupun kita buat lagi, karena sudah ada di dalam standar library Python itu sendiri. Nah, ini dia. Banyak sekali modulnya, ya. Ya, ada Imagio, Imaplet, dan banyak lagi. Ada OS, ada random, dan ada math, contohnya, ya, dan sebagainya. Kalian bisa lihat semua daftarnya di sini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas salah satu dari modul tersebut, modul dari standar library ini, yaitu tentang modul random. Oke, modul random ini sangat berguna sekali untuk membuat program, terutama dalam membuat program game, ya. Kalau game, kita membutuhkan angka-angka random untuk mengacak objek-objek dalam game kita. Oke, untuk menggunakan random, pertama kita harus mengimportnya dulu. Import random.
Oke. Yang pertama yang bisa kita lakukan dengan random adalah kita bisa memilih secara acak dari sebuah list. Misalnya kita punya sebuah list dengan beberapa item, kita buat saja misalnya nama siswa, kita buat list, misalnya Dedi, Rahma, Denny, Budi, Cahyo misalnya, atau yang lain, Suci. Oke, misalnya kita punya daftar siswa, nama siswa. Nah, dari daftar nama siswa itu kita bisa mengambil salah satu nama dari daftar tersebut secara acak dengan menggunakan modul random. Nah, untuk mengambilnya secara acak, kita buat seperti ini. Misalnya kita buat variabel baru, acak, nama, sama dengan kita gunakan random yang di atas. Random titik choice. Oke. Random titik choice. Nah, di dalam choice tersebut kita masukkan variabel yang di atas, yaitu nama siswa. Kemudian kita print acak namanya. Print acak nama. Nah, akan keluar secara acak nama dari list tersebut. Yang ini adalah keluarnya Suci. Oke, kalau kita jalankan lagi, maka akan keluar lagi nama yang lain yang di-print secara acak. Nah, itu Budi. Oke, kita print lagi Cahyo. Dia akan secara terus-menerus memprint, mengambil item di dalam list nama siswa tersebut secara acak. Oke, yaitu caranya adalah random.choice. Oke, random.choice. Itu adalah yang pertama yang bisa kita gunakan. Nah, selain dari random.choice, kita bisa menggunakan yang lain. Misalnya kita ingin mengambil angka secara acak, memprint angka secara acak, kita bisa menggunakan fungsi run range. Oke. Nah, contohnya seperti ini, misalnya angka acak sama dengan random titik run range. Run range, nah di dalam kurung run range itu kita masukkan rentang angkanya. Misalnya rentang 10. Kalau kita masukkan 10 di dalamnya, kalau kita print angka acaknya, maka akan memprint dari 0 sampai 10 secara acak. Misalnya angka 7, angka 8, dan sebagainya. Nah, yang dipilih adalah angka 2. Oke, kalau kita coba lagi memprintnya, maka keluar lagi angka lain secara acak. Angka 9, ya. Angka 3. Oke, nah itu untuk memilih angka secara acak. Oke, run range. Jadi range ini adalah rentang angkanya. Kalau kita masukkan 10, maka akan keluar dari 0 sampai 10 akan dipilih secara acak. Rentang 100, maka dipilih secara acak dari 0 sampai 100. Nah, 45, dan seterusnya. Oke. Nah, selain dari run range, kita juga bisa menggunakan fungsi lain dalam random ini, yaitu random.run integer. Run integer. Nah, untuk run integer ini kita harus masukkan angka awal dan angka akhirnya. Oke. Dia juga memprint random angka secara acak, tapi harus kita tentukan titik awal dan titik akhir dari sebuah rentang yang ingin kita ambil angkanya.
Misalnya kita akan mengambil secara acak angka dari, dari apa? Misalnya dari 10 sampai 50 misalnya. Jadi ada angka awal 10 dan ada angka akhir 50. Maka akan di-print angka acak. Yang akan di-print adalah angka dari 10 sampai 50 secara acak. Kita lihat. Nah, itu 18. Oke. Oke, kita print lagi. Ya, 16. 11. Ya, begitulah seterusnya. Jadi random.runInteger itu kita sama seperti run range tadi, mengambil angka secara acak dari rentang tertentu, tapi harus kita tentukan titik awal dan titik akhir dari rentang tersebut. Oke, itu adalah fungsi runInteger. Nah, selain itu ada juga fungsi yang lain di dalam random ini, yaitu random.shuffle. Oke, random.shuffle. Oke. Nah, untuk random.shuffle ini gunanya adalah kita bisa mengacak-acak angka yang ada di dalam sebuah list. Misalnya kita beri nama X, nah di dalamnya ada angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, angkanya itu secara berurutan dari kecil sampai yang terbesar 1 sampai 7. Nah, kalau kita jalankan random.shuffle, kita masukkan X-nya di situ, kita shuffle list X-nya, maka angka item yang ada di dalam X itu akan diacak urutannya, bukan dari kecil sampai besar lagi, tapi sudah random atau acak. Oke, sekarang kita print X yang di atas, kita lihat, nah kita susunannya sudah berbeda lagi, jadi sudah diacak ordernya atau urutannya. Jadi di situ sudah nampak ordernya tidak dari 1 lagi, tapi sudah 5, 4, 6 secara random. Oke. Kita coba lagi, maka akan keluar lagi urutan yang berbeda. Nah, shuffle ini juga penting kita gunakan misalnya dalam game. Kalau membuat game yang menggunakan kartu, kita bisa meng-shuffle kartunya, mengacak kartunya dengan menggunakan random.shuffle. Dan banyak lagi kegunaan yang lain dari random.shuffle ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan fungsi yang lain dalam random ini, yaitu kita bisa memprint angka float atau angka berkoma, bilangan berkoma dari 0 sampai 1. Caranya cukup simpel sekali seperti ini, print random.random. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya akan keluar 0, dan seterusnya. Oke. Nanti ada konteks-konteks tertentu kita membutuhkan angka yang seperti itu, kita bisa menggunakan random.random. Oke. Nah, kira-kira itu saja yang terpenting fungsi-fungsi dari random ini. Banyak lagi fungsi yang lain dalam random, tapi itu beberapa fungsi yang paling sering digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detail, apa-apa saja yang bisa kalian lakukan dengan random ini, kalian bisa ketik seperti tadi, help. Kemudian di dalam kurungnya kalian ketik random. Nah, akan keluar semua informasi yang ada dalam modul random tersebut. Itu ada deskripsinya. Kalian enter aja di keyboard kan, akan keluar kelanjutannya. Ya, itu kelas random.
Fungsi-fungsi yang ada dalam random itu ada banyak ya. Nah, itu dia ada choice, ada choices, ada expo variate, ada gamma variate, banyak ya. Ada gauss, log norm variate, normal variate, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu ada yang tadi run integer, run range yang sudah kita pelajari tadi ya. Run integer, run range, dan seterusnya. Kalian bisa investigate sendiri ya. Bisa pelajari sendiri dengan cara help, ketik help seperti tadi, dan masukkan nama modulnya. Yang itu modul random. Modul yang lain bisa juga kalian lakukan seperti itu. Oke, teman-teman, kira-kira itu tutorial tentang standard library. Kali ini khusus tentang random. Untuk selanjutnya kita akan bahas modul-modul dalam standard library, modul yang lain, misalnya OS, sys, dan sebagainya.